Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Para santri-santri sekalian yang saya cintai, para pemirsa dimanapun berada yang kami cintai pula, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai adab safar, ya, adab safar. Adab-adab yang hendaknya diperhatikan ketika melaksanakan perjalanan jauh. Salah satu diantaranya adalah memperhatikan kendaraannya. Jangan membebani kendaraannya melebihi batas, menyebabkan kendaraan yang berupa hewan atau mungkin yang lainnya menjadi tidak kuat, sehingga kalau hewan dia cepat sakit, bahkan bisa sampai mati. Nauzubillah, ya. Atau kalau kendaraan sifatnya motor, ya, melebihi batas, itu juga nggak boleh. Antum naik sepeda motor, kendaraan dari sini sampai dari Jogja, Semarang, boncengan bertiga, cenglu. Kira-kira gimana kira-kira? Kendaraannya amoh, antum berat, bahaya. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Dia kasih sayang tidak hanya kepada sesamanya, bahkan kepada seluruh yang ada di permukaan bumi ini kita kasih sayang kepadanya. Termasuk diantaranya adalah hewan yang ada di sekitar kita, pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Tidak hanya itu saja, bahkan juga bahkan termasuk diantaranya semua yang kita lihat itu, ya, bangunan. Sayang terhadap bangunan, jangan jadi vandalisme, tulis sana tulis sini, semua yang semua yang dinding yang ia hadapi tulisin semua I love you, I love you, I love you. Boyunya siapa, saya juga ngerti itu. Nah, itu ini juga nggak benar. Ya, sayangi semuanya, termasuk dinding-dinding yang ada di depan kita, dengan cara ya, tidak vandalisme, tidak merusaknya. Nah, lebih-lebih kepada hewan tunggangan, ya, hewan tunggangan, termasuk mereka yang punya andong. Andong itu apa? Andong apa dokar? Apa bedanya andong dengan dokar? Kalau dokar rodanya 2, kalau andong rodanya 4. Yang narik sama siapa? Kuda. Iya. Jadi kuda itu diperhatikan, ya, diperhatikan, jangan sampai dikasih muatan yang melebihi batas. Itu zalim, dan Allah tidak mensukai yang zalim, mengharamkan yang zalim. Inni haramtu zulma ala nafsi fala tadzalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan diriku berbuat zalim. Allah mengharamkan dirinya, itu tidak akan pernah berbuat zalim Allah itu. Wala yazlimu rabbuka ahada. Oleh karena itu kalian juga jangan sampai berbuat zalim. Inna zulma zulmatun. Sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan. Menyebabkan kegelapan. Kegelapan apa? Kelak di akhirat ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi gelap. Enggak bisa lihat, nabrak-nabrak, bahaya. Apalagi kalau gelapnya melewati sirat, melewati jembatan yang ada di atas neraka jahanam. Kalau dia dalam keadaan tidak ada cahaya, gelap, bisa gimana akhirnya kira-kira? Bisa nyemplung kemana? Neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini dia kezaliman. Inna zulma zulmatun. Sesungguhnya kezaliman menyebabkan kegelapan. Kegelapan hati, kegelapan kelak di akhirat. Jadi seperti itu.
sayang kepada hewan-hewan. Jangan ada penyiksaan terhadap hewan. Tidak boleh. Hewan itu disiksa, nggak boleh. Suruh kerja nggak kasih makan. Itu kayak penjajahan dulu, zaman penjajahan dulu. Kerja apa namanya? Kerja rodi apa lupa saya. Pokoknya kerja nggak dikasih makan, pecuti, kalau nggak gerak dipecut itu apa? Cambuk. Romusa, apa itu? Romusa, iya betul. Romusa itu kerja, suruh kerja nggak kasih makan, diperlakukan seperti hewan, ya, seperti hewan yang tidak ada harganya, itu suruh kerja saja. Sampai orangnya apa? Kurus-kurus. Orangnya kurus-kurus, kemudian nggak bisa jalan, ya kan? Pipine delok, apa namanya? Yang tua gitu. Dan nggak punya pipi, tinggal tulang-tulang semuanya. Ini kezaliman. Nah, kita juga sama ya, apalagi kepada manusia, tidak boleh. Ini masih bab dalam masalah bab apa? Bab adab safar. Adab safar itu kalau orang dulu ya memang tunggangannya adalah hewan. Tunggangannya hewan, baik unta, kuda, himar, keledai. Nah, itu semua diperhatikan makannya dan jangan sampai memberikan beban di atas kemampuan hewan tunggangan tersebut. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa an Sahl bin Amr wa qila Sahl bin Rabi'i ibni Amr al-Ansari al-ma'rufi bi ibn al-Hanzaliyati. Wa an Sahl bin Amr, dari sahabat yang bernama Sahal bin Amr. Seorang sahabat namanya Sahal bin Amr. Namanya cukup Sahal gitu saja. Cukup Sahal itu kalau ditulis S-A-H-L. Dah cukup Sahal. Sahal artinya apa? Mudah. Wa an Sahal. Sahal apa Sahal juga nggak apa-apa. Sahal. Sahal bin Amr, dari Sahal bin Amr, sahabat Sahal bin Amr. Ada yang menyebut Sahal bin Ar-Rabi bin Amr. Ada riwayat mengatakan sebenarnya namanya lengkapnya Sahal bin Ar-Rabi bin Amr. Jadi Amr itu mbahnya, bukan bapaknya. Sahal bin Amr itu aslinya Sahal bin Ar-Rabi bin Amr. Jadi memang boleh sih kita itu mengebinkan kepada mbah itu boleh. Misalkan saya Muhammad Ulin Nuha, bapak saya namanya Muhtadi, mbah saya namanya Abdul Razak. Misalkan saya bilang begini, Muhammad Ulin Nuha bin Abdul Razak, ya boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Memang itu mbah saya, bukan mbahnya siapa-siapa, kan? Bukan mbah antum saya copot dari saya, bukan mbah saya, boleh nggak apa-apa. Ini Sahal bin Amr, aslinya Sahal bin Ar-Rabi bin Amr. Karena apa? Ar-Rabi juga anaknya Amr gitu loh. Sama seperti pengarang kitab Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu namanya, pengarang kitab Ibnu Katsir namanya siapa? Ismail. Bapaknya namanya Umar, bapaknya lagi namanya Katsir. Tapi terkenal dengan Ibnu Katsir. Anaknya Katsir, padahal Katsir adalah mbahnya. Sahal Ismail bin Umar bin Katsir. Ya insyaallah nggak apa-apa insyaallah. Walaupun lebih baik ya langsung bapaknya saja. Bapaknya saja. Sahal bin Ar-Rabi bin Amr al-Ansari al-ma'rufi bi ibn al-Hanzaliyati. Bahkan kita mengatakan Ibnu Adam juga boleh. Ibnu Adam, anaknya Adam. Nah, Adam kan bukan bapak antum gitu. Tapi bapak moyang saya lah. mbah saya lagi. Ibnu Adam. Anaknya Adam. Kemudian Al-Ma'ruf bibni al-Hanzaliyati,
Sahabat ini terkenal dengan Ibnul Hanzaliyah. Wa huwa min ahli bai'ati ridwan. Sahabat ini termasuk kelompok sahabat yang ikut bai'atur ridwan. Apa bai'atur ridwan? Saya mau tahu. Bai'atur ridwan adalah bai'at yang bai'atu janji setia yang diucapkan oleh sahabat kepada Rasulullah SAW di bawah pohon bai'atur ridwan ketika peristiwa Hudaybiyah. Peristiwa Hudaybiyah. Jadi waktu itu para sahabat itu sekitar 1000 atau berapa ya, sekitar itu jumlahnya. Itu pergi ke Mekah dari Madinah, rombongan sekitar 1000-an orang lah, kurang lebih ya. Sampai di daerah Hudaybiyah sana itu dicegat oleh siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Intinya pokoknya tidak boleh masuk ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Gitu. Singkat cerita pula bahwasanya Utsman bin Affan waktu itu ikut, kemudian beliau tetap ke Mekah ya, pengen ketemu keluarganya atau gimana gitu yang ada di Mekah. Ada berita bahwasanya Utsman bin Affan dibunuh oleh orang kafir Quraisy di Mekah. Sekitar tahun berapa? Tahun 6 ya, 6 Hijriah kalau nggak salah ya, 6 Hijriah. Yaitu 6 tahun setelah Nabi di Madinah. Jadi ada kabar Utsman bin Affan dibunuh. Maka sahabat-sahabat ini dan Rasulullah dan para sahabat yang mereka itu tujuan ke Mekah adalah hanya untuk sekedar apa? Sekedar umroh, bukan untuk berperang. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi berkeinginan untuk menuntut balas. Artinya pokoknya nyawanya Utsman bin Affan ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Ketika Utsman bin Affan dibunuh begitu ya, akhirnya Nabi mengajak janji setia kepada seluruh yang umroh tadi. Dah, kita lawan kalau gitu. Kalau kita kalau mereka inginnya damai ya, damai, kita nggak boleh masuk. Oke, kita nggak boleh masuk dengan perjanjian tahun depannya boleh masuk, boleh masuk tahun depannya bebas masuk umroh tuh dengan tanpa diganggu. Tapi tahun ini nggak boleh gitu. Makanya Nabi juga mensepakati ya nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata dengar kabar bahwasanya malah Utsman dibunuh. Maka akhirnya Nabi mengambil janji setia kepada seluruh sahabat sekitar 1000 orang itu untuk membela Utsman bin Affan, mencari di sana di Mekah itu, menuntut balas. Akhirnya mau memerangi orang Mekah. Rasulullah ingin memerangi orang Mekah, berperang walaupun nggak membawa senjata, nggak ada yang bawa tameng itu apa tameng, perisai. Orang memang nggak ada persiapan untuk perang, tapi orang Arab tuh biasa kemana-mana bawa pedang. Di sini ada pedang satu. Senjatanya cuma itu. Tapi kalau berperang itu lengkap. Kepala ada ada topi besi, jadi kelihatan matanya gitu, tapi semua besi. Kemudian baju perang, bajunya besi ya, tapi bukan berarti nggak bisa gerak, dibentuk kayak baju gitu. Kemudian bawa tadi perisai, itu tanda-tanda memang orang prajurit mau perang. Tapi kalau umroh nggak mungkin kayak gitu, ngapain pakai topi perang kan? Nggak ada yang pakai topi perang, nggak ada yang pakai, pokoknya senjata nggak ada. Nah, tapi dalam keadaan seperti itu siap untuk berperang, walaupun hanya bawa cuman pedang. Subhanallah. Pokoknya akan membela Rasulullah dan menuntut balas Utsman bin Affan
tidak mau kalau Utsman bin Affan dizolimi di sana. Katanya Utsman bin Affan ditangkap dan mau dibunuh gitu kan. Kayak Nabi langsung kita harus selamatkan Utsman bin Affan. Akhirnya terjadi perjanjian disebut dengan Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan. Nah, ini sahabat yang mengisahkan ini adalah sahabat yang ikut Bai'atur Ridwan. Orang yang ikut dalam janji setia ini, dalam Bai'atur Ridwan, mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Rasulullah SAW. Yang pertama yang ikut perang Badar, kemudian ikut perang Uhud, kemudian yang ikut Bai'atur Ridwan. Itu termasuk kelompok sahabat yang tinggi derajatnya di hadapan Rasulullah SAW, karena berani siap sedia mengorbankan nyawa, hartanya dan nyawanya untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Ibnul Hanzaliyah wa huwa min ahli Bai'atir Ridwan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah melewati biba'irin dengan seekor unta. Nabi pernah suatu saat melewati seekor unta, melihat seekor unta, melewati seekor unta, dan beliau melihatnya tentunya. Qad lahiqa dhahruhu bi batnihi, yang mana unta tadi punggungnya nempel ke perutnya. Punggung sama perut itu nempel, nih punggung nih perut, menunjukkan apa? Kurus. Mengibaratkan tuh punggungnya sama apanya? Sama perutnya itu nempel saking kurusnya. Nah, maka faqala, maka Rasulullah bersabda, ittaqullah fi hadhihi al-bahaim al-mu'jamah. Wahai pemilik unta, takut kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kau siksa untamu. Masa unta kau biarkan sampai kayak gini, sampai apa? Sampai kurusnya kayak gitu. Punggungnya dengan perutnya itu nempel. Ibaratnya ini mungkin nggak sampai nempel, pokoknya saking kurusnya diibaratkan kayak gitu. Berapa di sini perutnya. Farkabuha solihatan. Jadi kalau kamu punya tunggangan seperti ini, farkabuha solihatan, tunggangilah dalam keadaan solihatan, dengan cara baik. Tunggangi dengan baik. Tunggangi dengan baik itu gimana? Ya, artinya jangan kau kasih beban yang melebihi batas. Satu unta kau kasih berapa kuintal yang banyak sekali, berkintal-kintal, tidak boleh lah kayak gitu. Atau di luar kemampuan, berjalan terus panjang hari 24 jam nggak ada lerernya, itu juga menunggangi tidak baik. Jadi tunggangilah dengan cara yang baik, wa kuluha solihatan, dan makanlah ia dengan baik-baik pula. Jadi kalau misalkan kamu pengen menyembelihnya juga dengan cara yang baik juga. Dengan cara penyembelihan, ada pada penyembelihan kan sudah ada dengan cara apa, alatnya yang tajam dan seterusnya, tidak ada penyiksaan, dan baca bismillah. Wa kuluha solihatan, yaitu sabda Rasulullah ketika melihat unta yang kurus, ya. Farkabuha solihatan wa kuluha solihatan. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ya, begitu. Saya kira cukup, ya. Semoga bermanfaat. Ya, Islam adalah rahmat lil alamin, ya, rahmatan lil alamin. Jadilah mengasihi kepada seluruh yang ada di sekitar kita, ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.